Pemirsa, kami hadirkan sorotan berita 1 terkait wacana pembentukan Kementerian Haji yang akan dipandu oleh rekan saya, Puja Lestari. Wacana pembentukan Kementerian Haji mengemuka di publik. Sebelumnya, urusan penyelenggaraan ibadah haji berada di bawah Kementerian Agama. Wacana ini pun menuai beragam pendapat dari publik, termasuk sejauh mana urgensi dari pembentukan Kementerian Haji ini. Di tengah pelaksanaan ibadah haji, muncul wacana pembentukan Kementerian Haji. Artinya, penyelenggaraan haji akan terpisah dari Kementerian Agama. Usulan disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah dalam rapat kerja dengan semua Menteri Koordinator di Badan Anggaran DPR pada Rabu, 5 Juni 2024. Kami sebenarnya di Komisi 8 dulu 2004-2009 sudah mengusulkan rumah sakit haji di Saudi Arabia dan sekaligus membangun maktab di Saudi. Namun kebentur, ternyata penguasanya bukan Kementerian Haji, penguasanya di Saudi itu Kementerian Dalam Negeri. Memang idealnya Kementerian Agama itu sendiri, Kementerian Haji sendiri. Tapi karena saya bukan pemenang, saya tidak berani, Pak. Ketua Komisi 8 DPR Asyabul Kafi menyetujui usulan pembentukan Kementerian Haji. Alasan pertama, karena beban Kementerian Agama semakin berat. Selain mengurusi haji, beban Kementerian Agama yang dimaksud adalah mengurusi pendidikan dan aspek-aspek keagamaan. Alasan kedua adalah jemaah calon haji yang terus bertambah setiap tahun. Menurut Kafi, Kementerian Haji dibutuhkan untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji secara baik dan komprehensif, serta memaksimalkan aspek pelayanan. Hari ini beban Kementerian Agama itu sudah sangat berat sekali. Kementerian Agama ini kan bukan hanya mengurusi masalah haji, juga mengurusi masalah pendidikan agama. Dari tahun ke tahun, jumlah jemaah haji kita juga mengalami pertambahan yang sangat besar. Animo umat Islam Indonesia untuk berhaji itu sangat tinggi. Kementerian Haji ini memang sangat diperlukan dalam rangka untuk penanganan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih komprehensif, sehingga kita bisa memaksimalkan khususnya dari aspek pelayanan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin tak banyak berkomentar mengenai usulan pembentukan Kementerian Haji. Kamarudin memilih untuk tidak memberikan pernyataan mendalam soal ini. Sebagai aparatur sipil negara, Kamarudin Amin menyatakan bahwa dia akan patuh terhadap regulasi yang dikaji oleh pemerintah dan badan legislatif. Terserah inilah, itu saya tidak dalam kapasitas untuk komentar itu karena itu urusannya DPR dengan pemerintah. Jadi Bapak belum dapat otoritas untuk kita apapun keputusannya sebagai aparatur sipil negara ya kita laksanakan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan usulan pembentukan Kementerian Haji belum mendesak. Deputi 6 Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya ditangani oleh Kementerian Agama, tetapi juga melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terkait lainnya. Di dalamnya ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH, dan stakeholder terkait lainnya. Warsito menjelaskan Kemenak berperan sebagai regulator yang menetapkan kebijakan pelaksanaan haji setiap tahun. Kemenak juga bertindak sebagai operator haji yang menentukan aspek praktis seperti akomodasi, catering, dan biaya haji dengan persetujuan DPR. Sementara Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH bertugas mengelola aspek keuangan haji secara independen dan profesional. Penekanan pada peran BPKH adalah untuk mendukung tugas Kemenak dalam penyelenggaraan haji, bukan menciptakan dualisme.
Hal senada disampaikan tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Siti Ruhaini Zuhayatin. Siti mempertanyakan urgensi usulan pembentukan Kementerian Haji. Menurutnya, sistem yang mengatur ibadah haji selama ini sudah cukup ideal. Apalagi Kementerian Agama tidak berjalan sendiri, namun bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain. Tentu ini akan dikaji lebih lanjut untuk melihat apakah the existing system ini memang bermasalah atau tidak gitu. Menurut saya sih selama ini tidak ada masalah. Kalaupun ada ya kecil-kecil lah ya. Misalnya kemarin di Musdalifah itu kan bukan sepenuhnya kesalahan Indonesia, itu kan arrangement yang ada di Saudi. Menurut saya sih kita masih cukup bagus ya. Lalu nanti haji ya apakah harus semacam itu, karena sama ini juga Kementerian Agama cukup mampu untuk mengkoordinasi dengan kementerian lain. Namun sebagai perpanjangan tangan Presiden, pihaknya tetap menerima usulan pembentukan Kementerian Haji untuk kemudian dilakukan pengkajian. Nantinya akan dipertimbangkan apakah usulan tersebut mampu menjawab permasalahan haji. Wacana pembentukan Kementerian Haji mengemuka beberapa waktu belakangan. Ketua Komisi 8 DPR Asyabul Kafi menilai salah satu tugas strategis Kementerian Haji adalah mengelola keuangan haji sebesar 160 triliun rupiah. Menurut Kafi, dengan adanya Kementerian Haji, maka kebijakan dan pengelolaan keuangan haji berada dalam satu lembaga. Saat ini kebijakan haji berada di bawah Kementerian Agama dan keuangan haji dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Ketua Komnas Haji dan Umroh sekaligus dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mustoli Siroj, menyoroti pengelolaan keuangan haji. Mustoli menyarankan agar pengelolaan haji dapat tersentralisasi dengan pembentukan Kementerian Haji yang terpisah. Harapannya langkah ini dapat membuat pengelolaan ibadah haji lebih efisien dan terkoordinasi sehingga pelayanan kepada jemaah haji dapat ditingkatkan. Sejak tahun 2017 itu kan ada Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, yang ini kemudian memunculkan lembaga baru, lembaga yang langsung berada di bawah Presiden, yaitu BPKH namanya, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah ini akhirnya dalam prakteknya itu Mas Teguh, ini cukup menyulitkan begitu ya, terutama terkait dengan faktor koordinasi. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI mendukung usulan pembentukan Kementerian Haji apabila fokusnya untuk masyarakat. Sekjen DPP AMPURI Farid Aljawi mengatakan ada dua pandangan dari kacamata masyarakat terhadap wacana pembentukan Kementerian Haji. Pertama adalah pelayanan terhadap masyarakat dalam ibadah haji agar bisa maksimal. Kemudian pengelolaan dana masyarakat yang dititipkan kepada pemerintah juga bisa dimanfaatkan dan kembali lagi kepada masyarakat. Kami melihat dari sisi masyarakat, yang pertama adalah pelayanan ya terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan ibadah haji ini bisa maksimal. Terus yang kedua, pengelolaan dana masyarakat yang dititipkan kepada pemerintah ini juga bisa dimanfaatkan ya dan kembali lagi kepada masyarakat. Sementara dari sisi Badan Pengelola Keuangan Haji saat ini dihadapkan berbagai tantangan dalam mengelola dana haji. Salah satunya mendorong keadilan biaya bagi jemaah haji, baik yang berangkat maupun dalam daftar tunggu. Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep R. Jaya Prawira dalam sebuah diskusi virtual menyatakan keadilan biaya haji menjadi salah satu isu krusial yang harus dituntaskan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelenggaraan haji. Menurutnya, rasio ideal subsidi adalah 70-30. Artinya jemaah berangkat menanggung 70% dari biaya penyelenggara ibadah haji. Sementara BPKH menanggung sisanya dari nilai manfaat, sehingga proporsi yang dibagikan kepada jemaah tunggu dapat lebih besar. Sementara rasio penggunaan nilai manfaat terhadap biaya haji yang terjadi selama ini belum ideal. Rata-rata jemaah menanggung 55% dan sisanya ditanggung BPKH. Di sisi lain, saat ini BPKH memiliki beberapa tantangan dalam mengelola dana haji.
Di antaranya masalah regulasi yang mengikat dan berdampak pada terbatasnya ruang gerak sehingga BPKH harus hati-hati dalam mengelola dana haji. Kuota haji Indonesia pada tahun 2024 mencapai 241.000 jemaah. Ini merupakan kuota haji terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Data menunjukkan dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah kuota haji Indonesia. Pada 2015 dan 2016 tersedia kuota sebanyak 155.200 jemaah. Kuota naik menjadi 204.000 jemaah pada 2017 dan 2018. Pada 2019, kuota naik lagi menjadi 214.000. Sementara pada 2020 dan 2021, Indonesia tidak mendapat kuota haji karena pandemi COVID-19. Pasca COVID-19 tahun 2022, kuota yang tersedia hanya 92.825. Kenaikan terjadi pada 2023 dengan kuota sebanyak 210.680 jemaah. Dan pada 2024, kuota menjadi 241.000 jemaah dengan rincian 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Kuota haji Indonesia ini jadi yang terbanyak yang diberikan Arab Saudi dibanding negara lain. Tahun 2024, kuota haji Indonesia berjumlah 241.000 jemaah. Selanjutnya ada Pakistan dengan 179.210 jemaah, India di peringkat ketiga dengan 140.020 jemaah, dan selanjutnya ada Bangladesh dengan 127.298 jemaah, dan Iran dengan 87.000 jemaah. Meski kuota semakin bertambah, namun masa tunggu haji tak bisa dihindari. Data lain menunjukkan beberapa provinsi dengan daftar tunggu haji terlama. Kalimantan Selatan menempati urutan pertama dengan masa tunggu 38 tahun. Berturut-turut Nusa Tenggara Barat 36 tahun, Aceh 34 tahun, Jawa Timur 34 tahun, Yogyakarta 33 tahun, Jambi dan Jawa Tengah 32 tahun. Kemudian Jakarta, Bali dan Bangka Belitung selama 28 tahun. Pakar Pemerintahan dan Otonomi Daerah Johar Mansyah Johar tak sepakat dengan wacana pembentukan Kementerian Haji yang dikhususkan untuk mengurus penyelenggaraan haji di Indonesia. Menurutnya belum ada urgensi untuk membentuk kementerian tersebut. Johar menilai penyelenggaraan haji belum menjadi urusan yang kompleks sehingga tak ada urgensi untuk membentuk kementerian baru saat ini. Ia menyatakan kementerian sepatutnya dibentuk untuk mengurus persoalan yang lebih besar. Saya sih belum urgen untuk membentuk satu kementerian yang hanya mengurus urusan haji ya. Ukurannya adalah bobot dari urusan itu, urusan haji itu belum termasuk urusan yang besar, berat dan kompleks ya. Jadi kalau urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan ya, itu urusan yang menurut saya besar, berat dan kompleks ya. Namun demikian Johar menegaskan hal itu bukan berarti menandakan haji sebagai persoalan sepele. Apalagi urusan haji menyangkut ratusan ribu jemaah setiap tahunnya. Johar menyarankan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh diubah menjadi suatu badan urusan haji dan diintegrasikan dengan Kementerian Agama. Melalui integrasi tersebut, badan urusan haji itu juga akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama yang merangkap jabatan atau Menteri ex officio. Sementara Ketua Harian Gerindra sekaligus Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, untuk pembentukan sebuah kementerian baru perlu pengkajian lebih dalam. Ya, kalau secara urgensi mungkin perlu pengkajian yang mendalam dan saya
belum bisa menjawab secara kepartaian atau kemudian perwakilan dari tim sinkronisasi karena belum digaji. Sebelumnya, perlunya kajian mendalam terkait Kementerian Haji juga disampaikan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Siti Ruhaini Zuhayatin. Menurut Siti, sistem pengaturan dan penyelenggaraan jemaah haji masih sangat baik. Wacana pembentukan Kementerian Haji harus dikaji secara mendalam. Seluruh masalah yang selama ini muncul harus diulas secara komprehensif. Sebab dana yang dikelola sangat besar dan jumlah peserta haji yang kian bertambah setiap tahunnya.